Salah satu yang paling hebat dan banyak keluarga yang sudah tertolong tentang konsep ini. Begitu anak-anak kita harus sayangi. Karena mereka nggak milih dilahirkan dengan kita. Jawab iya atau tidak? Anak-anak itu nggak ada yang pernah milih dilahirkan dengan siapa. Papa di surga yang menetapkan kamu akan lahir dengan keluarga siapa. Maka itu kalau dia titipkan anak itu kepada kita, lalu kita sia-siakan betapa jahatnya kita. Dari kata itu, dengarkan, siapa di antara saudara orang tua yang masih sering ribut dengan anak, bertobat mulai hari. Karena bagaimanapun juga yang salah pasti kita, bukan anak-anak. Kenapa? Dengarkan, satu kali Roh Kudus memberi saya hikmat yang luar biasa. Dan sudah banyak keluarga yang tertolong karena hikmat ini. Betapa salahnya ketika orang tua, entah ayah, entah ibu, marah kepada anaknya. Lalu sambil berkata, mengapa kamu gak mau mengerti kami? Saudara dengar, perkataan itu sangat salah. Salahnya di mana? Gara-gara firman itu Roh Kudus memberi saya, antara kita dengan mereka anak-anak. Siapa yang pernah jadi siapa? Ayo, siapa pernah jadi siapa? Nggak mungkin anak pernah jadi orang terus jadi anak lagi, nggak lucu. Nah, bayangkan kalau kita ngerti konsep belajar dari anak-anak, lalu ini kita pakai. Mereka belum pernah jadi kita, tapi kita sudah pernah jadi mereka. Cuma ini masalah fatal, kita lupa. Waktu seumur mereka itu kita kayak apa, kita lupa. Maka itu Tuhan Yesus kembali ingatkan, belajarlah dari mereka. Belajarlah dari mereka. Artinya bahwa kamu tuh seumur mereka pun kamu tuh kayak begitu. Maka itu kan goblok sekali si tua bangka ini. Kalau sampai berkata, mengapa kamu gak mau ngerti kami? Kalau mereka bisa jawab, yang pernah jadi siapa itu siapa? Harusnya kita yang ngerti mereka. Karena kita sudah pernah jadi mereka. Loh, betul nggak, saudara? Begitu kalau konsep itu kita pakai. Apalagi kita tahu masing-masing anak itu punya destiny yang luar biasa. Supaya mereka tahu. Lihatlah mereka. Ingat, saudara, konsep itu kok saya kembangkan, wah, pasti jadi banyak. Belajarlah dari anak. Saya nggak tahu siapa bisa menghitung. Kira-kira di dunia, yang hidup aja, yang mati jangan dihitung. Repot nanti. Yang hidup saja. Ada berapa PhD, doktor, ahli bayi yang hebat-hebat di dunia. Banyak bukan? Nggak tahu berapa ribu dunia ini ada ahli-ahli anak ini. Saya tanya kepada saudara, mereka sampai bisa jadi orang hebat seperti itu, mereka belajar kepada siapa? Apa mereka belajar kepada dosen? Ayo jawab cepat. Mereka belajar dari siapa? Dari bayi-bayi. Mereka selidiki bayi-bayi itu. Berarti dosennya siapa? Hebat bukan ayat itu? Belajar dari anak. Maka itu kalau kita orang tua, besok kalau kamu jadi orang tua ingat baik-baik. Kalau kita orang tua sekarang ini berani dengan dosen-dosen itu, kita nggak lulus, tahu nggak? Betul? Kita nggak lulus. Maka itu saya ajari pada orang-orang tua. Hormati mereka sebagai profesor-profesormu. Senakal apapun mereka. Yesus berkata, belajarlah kepada mereka. Ternyata selama ini kita belajar salah. Sering kali gini, orang tua, ayo kita ngajar anak kita. Hei, kebalik goblok. Bukan kita ngajar mereka, ternyata kita belajar kepada mereka. Kenapa? Karena mereka punya destiny. Yang kita harus arahkan, kita harus tahu kemana destininya itu. Itu anak-anak, saudara. Gara-gara ayat itu, saya tuh suka sekali kumpul dengan anak-anak. Kenapa? Karena saya belajar. Kalau saudara tanya kepada saya, begitu kok saudara sering dengar saya khotbah, bukan buku yang saya ceritakan, bukan. Minggu lalu, ini baru seminggu, minggu lalu saya masih ada di LA. Saya khotbah di satu gereja namanya Family Harvest Church. Terus saya masuk, mereka berikan warta gereja. Nah ternyata di dalam warta gereja yang mereka tulis, newsnya itu, bulletinnya, itu tentang keluarga. Tapi semua isinya itu tulisan. Penulis ini berkata begini tentang anak-anak. Terus itu semua sampai saya hitung dalam artikel kecil itu saja ada 18 nama orang yang disebut. Saya nggak tahan waktu saya naik, saya khotbah, saya ngomong itu. Siapa penulis ini? Saya tanya terus terang. Itu pertama kali saya ke gereja itu. Nggak diundang saya nggak apa-apa. Saya bisa nyamakan kebenaran. Ini siapa nulis ini? Kaget gembalanya. Mana ayat firman? Kenapa suaranya percaya buku penulis ini walaupun dia hamba Tuhan? Kalau kita mau bongkar Alkitab saja nggak habis-habis. Ngerti maksud saya?
Harusnya kalau kita ngomong berdasar apa saja, bukan karena si A ngomong ini, si B ngomong itu, bukan. Kita harus pakai firman Tuhan ngomong begini. Melalui Paulus, melalui Yeremia, melalui siapa lagi. Nggak habis-habis kita bahas Alkitab itu. Hargai anak-anak, karena mereka punya destiny yang luar biasa. Yang kedua, kembali Yeremia 1 ayat 5. Apa fase kedua dalam ayat itu? Lihat Yeremia 1 ayat 5. Jadi mulai hari ini hargai anak-anak kita. Sayangi mereka, karena mereka itu pribadi yang hebat sekali. Ingat, kalau kita lagi geram, lagi cenggangan mereka, ingat, mereka tidak milih untuk minta dilahirkan dari kita. Ingat itu, betul? Karena mereka tidak pernah milih untuk minta dilahirkan dengan kita. Jangan kurang ajar pada mereka. Tuhan yang memilihkan untuk mereka lahir dengan kita. Ayo baca sama-sama Yeremia 1 ayat 5. Dan, ayo. Engkau lahir dari kandungan, aku telah. Oke, stop. Saudara, luar biasa. Akhirnya papa mamanya menikah dan mengandunglah mama. Nah, sebelum keluar dari kandungan, berarti masih papa mengapakan anak itu? Menguduskan, sanctify. Kata menguduskan itu artinya memisahkan. Hebat sekali. Jadi orang tua pun belum tahu anak ini bagaimana, tapi papa sudah memisahkan, menguduskan. Yang ketiga, baca 1, 2, 3. Engkau jadi garis bawahi kata menetapkan. Kata nabi boleh kita keluarkan dari ayat itu, tapi destininya menetapkan itu menjadi apa? Itu urusan Bapa di surga kepada anak itu, bukan kepada kita, kepada anak itu. Tapi di hadapan bangsa-bangsa itu sama. Jadi setiap anak yang Tuhan sudah tetapkan lahir dari kita semua, wilayahnya itu di bangsa-bangsa, nations. Maka itu jangan rusak hidup mereka, karena ada destiny yang luar biasa. Bisa bayangkan, bukan hebat sekali? Setiap mereka itu punya hal yang khusus. Maka itu orang tua kita nggak boleh maksa anak kita jadi ini, jadi itu, tidak boleh. Kita harus tahu dulu, yang punya anak ini maunya dia kemana? Ketetapannya itu apa? Sekarang sudah lihat secara keseluruhan. Saya kagum pada Bapa di surga. Tensesnya dari 3 fase itu, past perfect tense. Telah. Coba baca lagi. Aku telah mengenal engkau sebelum engkau dibentuk dalam rahim. Aku telah menguduskan engkau sebelum kau keluar dari kandungan. Aku telah menetapkan engkau. Tapi percayalah bahwa setiap kita punya destiny yang luar biasa yang Tuhan percaya. Jangan kita pernah panik, jangan kita pernah takut. Karena apa yang Papa tetapkan itu, kalau kita ngikuti betul, hasil itu akan luar biasa. Jadi lihat past perfect tense. Aku telah mengenal engkau, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau. Waktu lahir, engkau jadi apa? Maka itu mulai hari ini kalau kita lihat, setiap kita melihat seorang anak, entah itu anaknya siapa saja. Kalau kita kenal orang tuanya, kita sampaikan. Kalau kita belum kenal orang tuanya, kita cari di mana orang. Tanggal 19 Agustus yang lalu, saudara, saya masih di Singapura. Tiba-tiba saya dapat SMS. Ada satu panti asuhan di Bandung. Ada satu anak dari panti itu bermasalah. Nah, anak ini pernah ketemu saya karena salah satu anak saya ketemu dia di satu mall di Bandung. Nah, akhirnya anak saya itu tahu, saya paling suka ngurus anak seperti ini. Terus saya datang ke panti asuhan itu. Lalu saya tanya sejarah anak ini. Pengasuhnya berkataannya umur 18 tahun, 18-17. Cerita waktu dia umur 2 hari, ada orang datang nitipkan dia ke sini. Jadi sampai sekarang, kami tuh nggak tahu dia itu anaknya siapa. Saudara bisa bayang. Dia kan nggak milih untuk dilahirkan seperti itu. Nah, itu saya ketemu kira-kira bulan Juni yang lalu. Ternyata anak ini bermasalah. Lalu pihak panti asuhan telepon ke anak saya di Bandung bahwa kami itu nggak bisa terima lagi anak ini. Susah sekali diatur. Nah, tolong sampaikan kepada Pak Pendeta Daniel, kalau mau ambilan ini silakan ambil sekarang. Saudara bayang, saya masih di Singapura, tapi tanggal 20-nya saya akan sampai di Jakarta. Saya bilang kepada anak saya itu, oke, kamu ambil. Kasian dong anak ini. Saya nggak punya orang tua, bukan cuma nggak punya orang tua, nggak tahu dia itu anaknya siapa. Akhirnya saya bilang, minta semua surat-suratnya. Nah, sekarang itu sudah dinabiri. Seminggu di Jakarta, langsung saya bawa dia ke nabiri. Sekarang lagi sekolah di tempat kami. Saya bersyukur kepada Tuhan. Satu hari, saya dapat telepon dari Palembang. Saya nggak kenal yang telepon, tapi dia tahu saya. Dia telepon bilang, Koden mau anak. Dia bilang, anaknya siapa? Dari mana? Bener, saudara. Kalau saudara ikut saya suka titipnya, mau anak nggak? Mau anak nggak?
Karena saya punya hati ini, mereka itu nggak ada yang salah. Yang salah itu kita. Yang salah adalah kita. Betul, kita terus ngaku. Sampai anak-anak terus buang, yang salah itu kita, bukan mereka. Karena mereka nggak milih untuk dilahirkan. Umur berapa? Anaknya siapa? Cerita, ya udah, bawa aja ke Jakarta. Tuh kamu nggak punya uang, saya kirim uang. Mau seperti itu. Tuhan menolong kita semuanya. Not my will, but your will be done. Kalau papa tahu kita bisa ngomong seperti itu, destininya akan kita capai. Bagi seorang yang punya lebih dari satu anak, mulai hari ini mikirkan, papa tunjukkan kepada kami sebagai orang tua, anak ini destininya apa? Nomor 1 kemana? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Apa destiny? Minta. Nanti papa pastikan beritahu kepada kita. Karena dia nggak mau rugi. Amin. Tuhan memberkati kita.